Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kemuhammadiyahan dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 4B kelompok 8 dengan anggota Mega Iswati dengan NIM 180106043. Dan saya, Siti Uswatun Hasanah dengan NIM 1801060060. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial akan membahas beberapa poin-poin penting. Yang pertama, nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah dalam teologi Al-Ma'un. Yang kedua, gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Yang ketiga, bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Dan yang terakhir, revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah dalam teologi Al-Ma'un. Ayat yang menjadi landasan bagi gerakan-gerakan sosial dalam Islam itulah Al-Ma'un. Surat ini pendek, ayatnya tidak banyak, hanya sekitar 7 ayat. Tapi maknanya yang menggetarkan dada, tidak sekedar menjadi bacaan di kala sholat fardu, melainkan juga memberikan inspirasi untuk melahirkan sebuah kesadaran kolektif, yaitu kesadaran atas realitas sosial yang timpang. Al-Ma'un dibuka dengan sebuah pertanyaan, lebih tepatnya sindiran. Tahukah engkau dengan para pendusta agama? Frasa yang digunakan oleh Al-Quran terasa sangat menohok, pendusta agama. Tentunya kita akan penasaran siapakah mereka yang dihardik oleh Al-Quran dengan ungkapan pendusta agama itu. Lanjut ke ayat kedua dan ketiga memberikan penjelasan. Pertama, orang yang menghardik anak yatim yang tercantum dalam ayat kedua. Yang kedua, menolak memberi makan orang miskin yang tercantum dalam ayat ketiga. Buya Hamka pun memberi tafsir atas ayat ini dengan kata menolakan. Di dalam ayat kedua tertulis yadu'u, artinya ialah menolak. Kata tersebut ditafsirkan orang lain dengan menghardik atau jenisnya. Tetapi menurut Buya Hamka yang lebih tepat adalah menolakan. Kata menolak itu bermakna membayangkan kebencian yang sangat. Artinya, jika seseorang merasa benci dengan anak yatim karena keyatimannya, berarti ia mendustakan agama. Selanjutnya, dalam ayat keempat Al-Quran Surat Al-Ma'un disebutkan bahwa maka celakalah orang yang sholat. Ada 3 parameter sebagai celakanya orang yang sholat. Yang pertama disebutkan dalam ayat kelima, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Dan lanjut, ciri-ciri yang kedua ada dalam ayat ke-6, yaitu yang berbuat ria. Dan yang ketiga dalam ayat ke-7
mereka yang menolak memberikan pertolongan. Buya Hamka menafsirkan bahwa lalai berarti sholat tanpa diikuti oleh kesadaran sebagai hamba Allah. Menurut Buya Hamka, sahun yang asal artinya ialah lupa. Artinya dilupakannya apa maksud sembahyang itu. Tidak didasarkan atas pengabdian kepada Allah, walau ia mengerjakan ibadah. Jadi beribadah tanpa kesadaran adalah sebuah kelalaian. Jadi kesadaran itu penting. Manakala kita melakukan purifikasi atas niat beribadah itu. Mereka yang berbuat ria berarti menodakkan niat ikhlasnya pada sesuatu yang bukan pada Allah. Selanjutnya, menisbatkan sesuatu yang seharusnya dipersembahkan pada Allah. Misalnya, sholat dan ibadah justru kepada benda ciptaan Allah. Sholat dalam kerangka ini hanya membawa kecelakaan. Menurut Buya Hamka, kadang-kadang dia menganjurkan memberi makan fakir miskin. Kadang-kadang kelihatan dia khusyuk sembahyang. Tetapi semuanya itu dikerjakannya karena ingin dilihat, dijadikan reklame. Dalam bahasa yang lebih modern, sholat hanya dijadikan citra untuk kekuasaan, untuk amal keduniaan. Menolak memberi pertolongan adalah bentuk kezaliman yang lain lagi. Orang-orang yang mendustakan agama selalu mengelakkan dari menolong, sebab menurut Buya Hamka tidak ada rasa cinta di dalam hatinya. Yang ada ialah rasa benci. Memberi pertolongan adalah wujud kemanusiaan. Materi yang kedua, kita akan membahas mengenai gerakan peduli pada fakir miskin dan anak yatim. Gerakan peduli pada fakir miskin dan yatim piatu, salah satunya adalah berzakat. Dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 tentang kelompok penerimaan zakat. Fakir miskin dan yatim piatu termasuk golongan yang wajib menerima zakat. Karena anak yatim dan yatim piatu adalah anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya, baik ayahnya atau ibunya atau keduanya, dan belum dewasa serta belum dapat mencari nafkah sendiri. Sedangkan fakir miskin adalah golongan yang tidak mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka. Muhammadiyah adalah institusi dan institusionalisasi teologi Al-Ma'un yang diharapkan peduli pada kaum tersebut dalam mengikis problematika sosial. Muhammadiyah dalam praktisi sosial dengan pemihakan terhadap kaum mustadafin, duafa, masakin, dan anak yatim mengilhami Muhammadiyah untuk mendirikan banyak lembaga pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, dan tempat layanan sosial lainnya. Pendirian tempat layanan sosial adalah kepedulian Muhammadiyah kepada kaum miskin dan kepentingan umat. Ya, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Berdirinya gerakan dakwah Muhammadiyah dilatar belakangi oleh pemikiran pembaruan, yang salah satunya merujuk pada pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab yang berorientasi kepada pemurnian ajaran-ajaran Islam dari pengaruh-pengaruh budaya lokal. Pada saat Muhammadiyah muncul di panggung sejarah,
memang kondisi masyarakat mengalami 4 penyakit atau 4 permasalahan pada saat itu. Yang pertama, kerusakan dalam bidang kepercayaan, kebekuan dalam bidang ilmu fikih, kemunduran dalam bidang pendidikan, dan kemiskinan rakyat dan hilangnya rasa gotong royong. Dari permasalahan ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan akhirnya membentuk suatu gerakan sosial kemanusiaan. Namun pada hakikatnya, salah satu yang menjadi landasan pokok pergerakan Muhammadiyah adanya kekuatan teologi surat Al-Ma'un yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mengajarkan kepada murid-muridnya pada dekade awal abad ke-20 tentang pemahaman surat Al-Ma'un, yang inti suratnya mengajarkan bahwa ibadah ritual tidak ada artinya jika pelakunya tidak melakukan amal sosial. Jadi, tidak artinya jika kita setiap hari sholat ini tapi tidak ada amal sosial yang kita lakukan. Dari latar belakang ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah salah satunya ada pada bidang kesehatan. Tahun 1918 telah berdiri Penolong Kesengsaraan Umum atau PKU, yang pada tahun 1921 menjadi bagian khusus dalam Muhammadiyah. Pada tahun 1926 berdirilah klinik di Surabaya, Malang, dan Surakarta, selain klinik yang ada di Yogyakarta. Dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah mendirikan sebuah rumah sakit yang biasa kita kenal dengan PKU atau Pembina Kesejahteraan Umat. Namun, tidak hanya rumah sakit PKU, namun banyak rumah sakit, diantaranya Rumah Sakit Umum Aisyah, Rumah Bersalin, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan, Ibu dan Anak, apotik, dan lain-lain. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah yang selanjutnya ada di bidang kesejahteraan sosial. Muhammadiyah sendiri sudah banyak mendirikan panti asuhan. Panti asuhan tersebut sebagai bukti bahwa Muhammadiyah peduli terhadap kesejahteraan sosial. Berdasarkan situs resmi Muhammadiyah pada tahun 2010 tentang balai-balai kesejahteraan sosial, terdapat panti asuhan yatim berjumlah 421, panti jompo berjumlah 9, panti asuhan keluarga berjumlah 78, panti cacat netra berjumlah 1, santunan kematian berjumlah 38, BPKM berjumlah 15. Berdasarkan situs resmi tersebut menunjukkan bahwa Muhammadiyah sangat peduli terhadap kesejahteraan sosial. Bentuk gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Gerakan sosial persyarikatan Muhammadiyah bidang pendidikan yang meliputi pendidikan yang berorientasi kepada perpaduan antara sistem pendidikan umum dan sistem pesantren. Visi penyelenggara pendidikan Muhammadiyah adalah tertatanya manajemen dan jaringan pendidikan yang efektif sebagai gerakan Islam yang maju, profesional, dan modern, serta meletakkan landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas pendidikan Muhammadiyah. Misi penyelenggara pendidikan Muhammadiyah adalah 1. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni. 2. Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Mewujudkan amal Islami dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Dan yang keempat, menjadikan lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan perkaderan. Dalam dunia pendidikan, Muhammadiyah telah melakukan aktivitasnya dalam bentuk mendirikan madrasah-madrasah dan pesantren, dan tak lupa lagi, Muhammadiyah juga mendirikan sekolah-sekolah umum seperti SD, SMK, bahkan universitas. Selanjutnya, bentuk gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah dalam bidang kaderi. Dalam bidang kaderisasi, Muhammadiyah telah melakukan program diantaranya peningkatan kualitas pengkaderan, melaksanakan program pengkaderan formal dan informal secara berkelanjutan, menyelenggarakan Baitul Arkam dan Darul Arkam Muhammadiyah, transformasi kader berjenjang dan pergenerasi, sinergi building antara unit persyarikatan untuk kaderisasi. Selanjutnya adalah kita akan bahas mengenai revitalisasi gerakan Muhammadiyah. Revitalisasi merupakan salah satu jenis atau bentuk perubahan
transformasi yang mengandung proses penguatan meliputi peneguhan terhadap aspek-aspek yang selama ini dimiliki maupun dengan melakukan pengembangan menuju pada keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi sebelumnya. Revitalisasi sebagai proses perubahan yang direncanakan meliputi tahapan-tahapan penataan, pemantapan, peningkatan, dan pengembangan yang dilakukan secara berkesinambungan. Macam-macam revitalisasi gerakan Muhammadiyah ada yang pertama, revitalisasi teologis, revitalisasi ideologis, revitalisasi pemikiran, revitalisasi organisasi, revitalisasi kepemimpinan, revitalisasi amal usaha, revitalisasi aksi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai revitalisasi teologis. Revitalisasi teologis menyangkut ikhtiar, merekonstruksi, atau menafsir ulang pemikiran-pemikiran dasar keagamaan dalam Muhammadiyah, sebagaimana prinsip-prinsipnya tentang agama Islam, dunia, ibadah sabilullah, dan ihtijat. Dalam revitalisasi teologis, ini dapat dikaji ulang dan dirumuskan epistemologi keislaman Muhammadiyah, seperti tentang kalam atau falsafah atau pandangan ketuhanan, pandangan tentang fikih, dan pemikiran-pemikiran keislamian lainnya. Yang selanjutnya, revitalisasi ideologis. Revitalisasi ideologis menyangkut penyusunan ulang dan penguatan sistem paham disertai langkah-langkah pelembagaannya yang menjadi landasan membangun kesadaran dan ikatan kolektif dalam memperjuangkan gerakan Muhammadiyah. Pemikiran dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan, 12 langkah dari Kiai Mas Mansur, Muqaddimah Anggaran Dasar, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Hitah Perjuangan Muhammadiyah, dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah merupakan rujukan dasar sekaligus perlu disistematisasi dalam konsep terpadu sehingga menjadi basis ideologi gerakan Muhammadiyah yang mengikat seluruh anggota Muhammadiyah dalam melaksanakan gerakan. Yang ketiga, revitalisasi pemikiran. Revitalisasi pemikiran menyangkut upaya mengembangkan wawasan pemikiran seluruh anggota, termasuk kader dan pemimpin, baik mengenai format pemikiran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bercorak dakwah dan tajdid, maupun dalam memahami permasalahan-permasalahan dan perkembangan kehidupan tingkat lokal, nasional, dan global. Yang keempat, revitalisasi organisasi. Revitalisasi organisasi berkaitan dengan perbaikan-perbaikan sistem pengelolaan kelembagaan persyarikatan seperti menyangkut penataan struktur dan fungsi organisasi, birokrasi, pengelolaan dan pelayanan administrasi, hingga pengembangan organisasi yang mengarah pada peningkatan kualitas, efisiensi, efektivitas, dan menjadikan organisasi sebagai instrumen gerakan untuk kemajuan dan pencapaian tujuan Muhammadiyah. Yang kelima, revitalisasi kepemimpinan. Revitalisasi kepemimpinan merupakan langkah penguatan kualitas fungsi efektivitas pimpinan persyarikatan di seluruh lini, termasuk di lingkungan organisasi otonom dan amal usaha, yang secara langsung menjadi kekuatan dinamik dalam menggerakkan Muhammadiyah. Yang keenam, revitalisasi amal usaha. Revitalisasi amal usaha menyangkut pengembangan kualitas amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang yang dapat tumbuh di atas misi dan visi gerakan sekaligus dapat memenuhi hajat hidup masyarakat. Amal usaha Muhammadiyah bukan ladang mencari nafkah bagi para penghuninya, tetapi harus menjadi sarana atau media dakwah dan perwujudan misi persyarikatan. Yang ketujuh, revitalisasi aksi. Revitalisasi aksi menyangkut pengembangan model-model kegiatan atau aktivitas gerakan Muhammadiyah yang secara langsung dapat memenuhi kepentingan masyarakat luas dengan misi dakwah dan tajdid seperti dalam pemberdayaan ekonomi kaum miskin, advokasi kaum marginal, dan bertindas memperkuat potensi dan peran masyarakat madani, advokasi lingkungan hidup, resolusi konflik gerakan anti kekerasan, gerakan anti korupsi, kegiatan-kegiatan pembinaan umat yang bercorak partisipatif, dan aktivitas sosial masyarakat lainnya. Di
Demikian video dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Syukron. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.